Salam otak sehat. Selamat datang di channel yang akan membahas seputar alur cerita film. Kita akan melanjutkan cerita Sherlock Holmes masih muda. Cerita sebelumnya menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa dalang dari semua ini? Penelitian apa yang dilakukan para profesor? Dan lain-lain. Tidak pakai lama, langsung saja kita lanjut alur ceritanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi kalian. Tidak pakai lama, langsung saja kita mulai mendongengnya. Gas, episode 4. Cerita dimulai, diperlihatkan Sherlock yang langsung OTW ke rumah sakit jiwa. Sampai di rumah sakit jiwa, Sherlock langsung menerobos masuk ke kamar ibundanya. Sesampai di kamar ibundanya, Sherlock langsung menghancurkan tembok yang dikatakan ibunya kalau ada suara yang menyadap dia dari dalam tembok. Setelah Sherlock berhasil menghancurkan tembok, Sherlock dikagetkan ternyata di sana ada alat penyadap. Apakah ini si Cakar Elang, dan siapakah Cakar Elang itu? Lalu Sherlock membawa ibunya kabur dari rumah sakit jiwa. Adegan berganti ke Tuan Putri yang palsu. Nama aslinya adalah Xiao Wei. Dia akan segera digantung oleh si rektor. Tapi Mycroft datang menghentikannya dan berkata pada rektor, tindakan rektor itu sudah di luar hukum. Kalau dia mati, kita tidak akan mendapatkan informasi darinya. Adegan kembali lagi kepada Sherlock yang sudah sampai di kediaman Holmes membawa ibunya. Di sana ternyata sudah ada Moriarty yang menunggu mereka. Jadi ternyata sebelumnya Sherlock sudah menginfokan kepada Moriarty untuk menunggu mereka di sana. Dan di sana juga ada seseorang ART yang menjaga rumah keluarga Holmes. Ibunya Sherlock bernama Cordelia Holmes. Sampai di rumah, ibunya Sherlock belum sembuh total. Kejiwaannya kambuh lagi karena dia langsung mengingat kembali almarhum anaknya yang meninggal. Lalu Sherlock memanggil dokter untuk mengobati ibunya. Setelah itu Sherlock mendiskusikan tentang Cakar Elang kepada Moriarty. Lalu Moriarty memaksa Sherlock untuk menganalisa semua yang terjadi selama ini. Akhirnya Sherlock menyadari kalau Cakar Elang yang dimaksud adalah kepalan tongkat yang dipakai Profesor Malik. Mereka langsung OTW ke tempat Mycroft dan meminta ART untuk menjaga ibundanya Sherlock. Sampai di tempat Mycroft, Sherlock meminta bantuan pada Mycroft untuk bisa bertemu dengan Xiao alias Tuan Putri palsu. Awalnya Mycroft tidak mau membantu Sherlock karena Mycroft marah pada Sherlock yang selalu bikin onar. Tetapi setelah Sherlock menjelaskan semuanya pada Mycroft, yang namanya kakak tetaplah kakak. Mycroft mau membantu Sherlock. Di penjara, Sherlock berbicara dengan Xiao tentang Cakar Elang, yaitu si Profesor Malik, dan rekaman ibunya yang ketika di rumah sakit jiwa. Xiao berkata dia tahu lokasi persembunyian organisasi, dan mungkin Sherlock akan mendapatkan info tentang rekaman ibunya di sana. Dia akan membantu asalkan dia diajak ikut juga. Lalu mereka meminta izin kepada si rektor karena dia adalah orang yang berpengaruh di Oxford untuk menggerebek persembunyian organisasi si Esat dengan syarat Xiao juga harus ikut. Langsung si rektor menolak permintaan dari Sherlock. No. Lalu Sherlock menjelaskan keterlibatan Profesor Malik di kasus ini. Jadi pada saat kejadian ledakan bom di Universitas Oxford, Profesor Malik yang tiba-tiba meninggalkan acara sebelum ledakan bom itu terjadi. Seolah-olah Profesor Malik sudah tahu kalau bakal ada ledakan yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan Sherlock, si rektor langsung mencap Profesor Malik sebagai pengkhianat dan menyetujui rencana Sherlock. Adegan berpindah ke tempat persembunyian organisasi. Ketika mereka menggerebek, ada sedikit halangan, tapi mereka berhasil mengatasinya. Lalu di sana Sherlock dan Xiao berhasil menemukan semua rekaman ibunya Sherlock ketika dia di rumah sakit jiwa. Moriarty datang membantu Sherlock mencari informasi. Lalu mereka menemukan sebuah rekaman ibu Sherlock dengan seseorang pengacara yang bernama Lawson. Tapi ketika diputar, rekaman itu rusak. Wow, mencurigakan. Masih di tempat yang sama, di ruangan yang lain, Mycroft dan rektor berhasil menemukan si Tuan Putri yang asli sedang disekap. Mereka mendapatkan informasi dari si Tuan Putri yang asli tentang Profesor Malik yang berada di balik pintu air Upton. Lalu mereka berkumpul bersama dan saling menukar
bertukar informasi satu sama lain. Dan tiba-tiba mereka menyadari kalau Xiao sudah kabur. Setelah itu, mereka membagi informasi. Sherlock dan Moriarty pergi mencari info rekaman rusak ke tempat pengacara. Mycroft dan Rektor ke tempat Profesor Malik, dan kepolisian mengejar Xiao yang kabur. Saat kepolisian mengejar Xiao dan hampir tertangkap, Xiao diselamatkan temannya yang bernama Mei dan mereka berhasil kabur. Lalu Sherlock dan Moriarty yang pergi ke tempat pengacara dikagetkan dengan penampakan si pengacara yang gantung diri. Sherlock menemukan sebuah kancing baju yang bukan punyanya si pengacara di lantai. Apakah ini kasus pembunuhan atau bunuh diri? Oke, lanjut. Adegan berpindah kepada Mycroft, Rektor, asistennya, dan Letnan Lestrade bersama pasukannya yang sudah sampai di lokasi Profesor Malik. Lalu, Edie, asistennya si Rektor, menginfokan kepada Rektor kalau ada yang mencurigakan di belakang gereja. Si Rektor lalu berkata kepada Edie, dia mau sendirian ke sana dan menjadi seorang pahlawan di kasus ini. Manusia yang haus akan pangkat dan pujian. Ya, nggak jauh beda sama di sini. Lalu ketika si Rektor berhasil menemukan Profesor Malik sendirian ya, dia langsung mengancamnya dengan pistol dan menyuruh Profesor Malik menyerahkan diri. Lalu Profesor Malik mengeluarkan sebuah botol di sakunya dan tidak lama setelah itu terdengar suara dor, suara tembakan. Semua orang langsung menghampiri lokasi suara tembakan itu dan di sana terlihat si Rektor yang sudah terkapar di tanah. Mycroft langsung memeriksa keadaan Rektor dan terheran karena tidak ada bekas tembakan atau lembam karena pertarungan, tapi si Rektor sudah tak bernyawa lagi alias matot. Adegan kembali lagi kepada Sherlock dan Moriarty. Ketika Sherlock itu telah sampai di rumahnya, dia dikagetkan karena ibunya mau dibawa paksa untuk kembali lagi ke rumah sakit jiwa oleh para pekerja rumah sakit. Sherlock dan Moriarty langsung menghentikannya, tapi para pekerja rumah sakit tetap memaksa dan tiba-tiba si ART membawa senapan dan mengancam semua pekerja rumah sakit jiwa. Lalu mereka pergi meninggalkan ibunya Sherlock. Setelah itu Sherlock membawa ibunya masuk ke rumah dan tidak lama setelah itu terdengarlah suara bel rumah berbunyi. Sherlock lalu membukakan pintu rumahnya dan ternyata orang yang menekan bel itu adalah bapaknya sendiri atau bapaknya si Sherlock ya. Bapaknya telah pulang dari perantauan. Akhirnya Bang Toyi pulang juga. Bersambung.